Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Manial. Nah, kali ini mau ngebahas soal update dari berita tentang Pak Hasto, ya, Sekjen PDI Perjuangan, yang mungkin dalam beberapa waktu ini sangat-sangat trending ya. Karena apa? Karena eh, Pak Hasto dan juga beberapa dari orang-orang yang mendukung dia ini justru melakukan manuver politik yang luar biasa. Wah. Yang mau saya bahas kali ini adalah tentang uh, Ibu Koni Rahakundini Bakri atau Koni Bakri ini. Dia ini dikenal sebagai pengamat militer, ya kan? Dia mengungkapkan fakta yang mengejutkan mengenai dokumen penting yang dimiliki oleh Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Pak Hasto. Jadi, tentang status tersangkanya Pak Hasto ini justru membuat Ibu Koni ini semakin semangat kalau saya lihat. Karena dari unggahan video yang dia upload kan, yang diposting, itu menunjukkan bahwa nggak ada ketakutan sama sekali ya terhadap upaya penekanan secara politik ya, karena dia merasa bahwa banyak hal yang di Indonesia ini perlu diungkap gitu, dan ini status tersangkanya Hasto ini justru membuat publik merasa bahwa kok ada seseorang yang mau bermain secara kasar lah gitu loh. Ya kan? Jadi gini, dari postingannya dia, ini Koni ini menyebutkan bahwa dokumen tersebut katanya udah diamankan dan dinotariskan di Rusia. Pasti udah pada lihat semua kan. Dan yang menurutnya dia ini bisa menjadi bom waktu bagi Hasto, terutama setelah Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia menjelaskan bahwa dokumen itu sudah disimpan dengan aman, gitu. Dokumen itu bisa menjadi sebuah kejutan besar yang terungkap di masa depan, kata dia. Nah, dia menduga nih ya, yang saat ini Hasto jadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan anggota KPU, ini telah belajar dari pengalaman sebelumnya, termasuk penyitaan buku catatan partai PDI Perjuangan saat dia sebelumnya diperiksa oleh KPK. Jadi, ya kan, desas-desusnya ini Pak Hasto ini memiliki bukti, dan buktinya itu akhirnya dititipkan untuk diamankan oleh Ibu Koni. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena pada saat pemeriksaan sebelumnya, Pak Hasto itu sempat yang namanya digeledah paksa. Beberapa barangnya termasuk handphone itu disita secara paksa. Walaupun ya menurut KPK itu udah sesuai dengan aturan. Ya bisa-bisa aja sih gitu. Nah, Koni yang juga punya hubungan dekat dengan Hasto ini, ya kan, dulu ini pernah berada dalam satu podcast bersama Akbar Faisal. Di podcast itu dia sempat membahas isu tentang penetapan Hasto sebagai tersangka, ya kan, dan juga menyoroti penetapan tersebut, ya kan, dan yang akan dijatuhkan mungkin pada dalam waktu dekat. Dan ternyata benar aja itu dilakukan oleh KPK menjelang malam Natal. Jadi kita bisa merasa ada kejanggalan sih ya, nggak cuma Koni ya. Kita semua bisa merasa ada kejanggalan karena apa? Kita nggak mau mempermasalahkan hal itu. Tapi juga KPK harusnya fair dan juga transparan terhadap isu-isu yang lebih besar, ya kan, dan lebih memiliki dampak kerugian negara. Karena menurut beberapa pihak, dan saya juga meyakini bahwa kasus Pak Hasto ini tidak memiliki kerugian ekonomi untuk negara gitu loh. Justru banyak kasus-kasus lain yang lebih besar dan memiliki dampak ekonomi kerugian bagi negara. Tapi itu tidak dikejar oleh KPK gitu.
Ini yang jadi sorotan publik, bahwa kenapa dengan KPK? Kenapa KPK terkesan nggak serius dan cuma serius terhadap kasus Pak Hasto ini? Apakah karena latar belakang Pak Hasto yang sebagai sekjen dari partai besar di Indonesia, gitu? Ya kita bisa tahulah bahwa banyak dugaan-dugaan terkait dengan keputusan KPK untuk memberikan status tersangka kepada Pak Hasto. Nah, ada beberapa hal ya yang sudah saya catat di sini mengenai fakta-fakta dokumen yang dititipkan ke KONI dari Hasto. Ya, yang pertama, dokumen itu katanya sudah dinotariskan di Rusia. Jadi, ya pada saat katanya dia pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan saya sudah amankan dan saya notariskan di Rusia. Nah, itu ada dalam postingan video yang di-upload oleh KONI. Kemudian, ini katanya bakal jadi bom waktu. KONI mengklaim dokumen yang dititipkan Pak Hasto ya kan, akan menjadi bom waktu ya kan saat Pak Hasto diumumkan statusnya sebagai tersangka. Ya, kita lihat aja seberapa lama bom waktu itu akan mengungkapkan kebenarannya. Dalu. Kemudian, yang ketiga, ini diterima di Jakarta. KONI mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan saat dia bertemu Pak Hasto. Menurut dia, Pak Hasto itu katanya ya udah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalankan pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ya kan? Nah, terakhir tentang Mas Hasto ya. Ya, kalau menurut KONI, dia ini kan kemarin itu udah terjadi perampasan buku catatan, ya kan? Dan juga belajar dari Pak Kusnadi ini yang tiba-tiba direbut gitu loh. HP atau bukunya, ya kan? Kemudian akhirnya mungkin Pak Hasto memiliki intuisi bahwa wah kalau kayak gini baiknya dokumen-dokumen penting lainnya ini segera diamankan. Nah, kita jadi penasaran nih, kira-kira kapan dokumen-dokumen itu akan diungkapkan? Katanya sih pelan-pelan ya, ini akan dimunculkan video-video tentang dokumen-dokumen penting itu. Tapi kita tunggu saja. Ini akan menjadi satu hal yang menarik nanti ke depannya. Kemudian dari hal itu juga ada respon dari Pak Rocky Gerung. Nah, ini terkait ya balik lagi dokumen yang udah diamankan ini. Kalau kata Pak Rocky Gerung ini ya kemampuan Ibu KONI mendeteksi kasus ini dari awal ketika berbicara di Akbar Faisal ya. Ini menunjukkan mengindikasikan nih bahwa ada persiapan untuk perang data, perang isu, bahkan perang kasus memang udah dipersiapkan secara matang. Kayaknya buat kali ini ya Mulyono ini salah milih lawan deh ya. Karena data-data itu ya katanya bakal dicicil nih, ya kan, untuk diungkapkan gitu. Karena ya akhirnya akan memunculkan spekulasi tentang bagaimana 10 tahun pemerintahan Jokowi ini berjalan. Nah, ini akan semakin seru nih karena pasti banyak hal yang akan terungkap tentang apa nih? Tentang entah korupsi, abuse of power mungkin, ya kan? Banyaklah gitu lah. Kita tunggu aja. Lalu, ya apa lagi nih ya? Kita bisa bilang bahwa ini adalah sesuatu yang konyol. Kalau memang Pak Jokowi ya dalam hal ini benar masih mau menggerogoti atau melakukan intervensi terhadap KPK ya, kalau benar gitu loh, ini konyol karena apa ya, dia kan udah nggak jadi presiden gitu, terus maunya apa ya kan? Karena buat kita kalau harusnya dia
udah selesai, udah pensiun, kan dari statementnya Pak Jokowi bilang ya udah pensiun lah, udah inilah. Ngapain mau ini lagi, cawe-cawe lagi? Ya, apakah pada akhirnya kita harus berpikir ada apa dengan Pak Jokowi? Gitu. Apakah ada rahasia yang ditakutin sama dia bisa terungkap di publik sampai akhirnya dia harus merasa harus bisa memegang peranan di republik ini supaya bisa mengamankan siapa? Apakah mengamankan dirinya? Apakah mengamankan anaknya, mantunya, atau keluarga besarnya? Nggak tahu. Ya, itu kan masih apakah. Tapi yang pasti dokumennya sudah diamankan.